Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai untuk kita semua. Sudah selayaknya kita hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita bertemu dalam ibadah minggu hari ini untuk memuliakan nama Tuhan pada minggu ke-12 setelah Trinitatis, minggu ke-Tritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami memuji nama Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kami, sehingga kami diberikan waktu bagi kami untuk bertemu dengan Dia. Pada acara kebaktian minggu hari ini, kami memohon kepada Tuhan, biarlah Dia yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami memiliki pikiran dan hati yang tulus memuliakan Dia, dan sehingga kerajaan Allah mengenakan yang di karunia. Allah yang menjadi sumber kebenaran telah nyata di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kita bernyanyi bersama. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal,
karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ke-12 setelah Trinitatis, yaitu hukum Taurat kelima sampai dengan yang ke-10. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami,
supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saat teduh. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu ke-12 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-21. Kita baca secara responsoria. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Oh
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam derajat maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta kita pada Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis dengan tema orang benar di mata Tuhan. Yang kedua, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021, keluarga yang pertama Prindo Domingo Sibarani, Inangi Olivia Jessica Borusialagan, alamat Jalan Jermal 15 Gang Masjid, daerah Partanyangan 7, tidak lagi terdaftar sebagai jemaat gereja HKBP Menteng. Mereka pindah ke gereja HKBP Tebet Resort Tebet, Distrik 8 DKI, Jakarta Raya. Yang kedua, Sabam Hiras Panjaitan, Inangi Relianta Borumanik, beserta 2 anak mereka, alamat Jalan Jermal 15, DP 7, tidak lagi terdaftar sebagai jemaat gereja HKBP Menteng. Mereka pindah ke gereja HKBP Bagan Batu Kota, Distrik 30 Riau, Pesisir. Yang ketiga, Partanyangan live streaming. Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 diadakan Partanyangan live streaming. Tuan rumah dari DP 6 masuk pukul 20 WIB bertempat di gereja. Yang keempat, vaksin UHN. Sehubungan dengan direncanakan vaksin di UHN di atas tanggal 23 Agustus tahun 2021, masih belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan vaksin tersebut. Maka dengan itu pengumuman selanjutnya akan diberitahukan kemudian. Warta keuangan dan yang lainnya bisa kita lihat pada warta yang ada pada kita. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Ya Tuhan,
Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 34 dimulai dari ayat 12 sampai ayat 18. Saya akan baca untuk kita. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Maka Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Daud terkenal sebagai raja hikmat, sumber pengajaran, sumber pengetahuan, dan yang secara keseluruhan dia tuliskan, dia tuangkan dalam kitab Amsal atau sering disebut dengan kitab Kohelet. Namun sebagian dia sisipkan dalam kitab Mazmur yang sering kita sebut juga Psalm, kitab penyanyian, saudara-saudara. Pengajaran Daud sudah ribuan tahun berlalu. Tidak terhitung lagi saudara-saudara ketika Daud menuliskan bagaimana hikmat pengajaran yang dia terima dari Tuhan melalui pengalaman hidupnya. Kemudian dia tuliskan dalam satu kitab Amsal dan sebagian dalam kitab Mazmur. Namun hikmat itu, pengajaran itu tetap eksis, tetap fleksibel, tetap sungguh up to date. Walaupun kehidupan saat ini dan mungkin ribuan tahun ke depan. Inilah
harta berharga yang tidak pernah berlalu. Dan setiap generasi pasti ketika dia membaca kitab Mazmur, ketika dia membaca kitab Amsal, dia akan mendapatkan curahan ilmu pengetahuan. Kenapa itu? Ada suara apa itu ya? Lihat dulu Abang. Handphone atau di mana di atasnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah sebagaimana saya baca tadi, kita mau melihat bagaimana Daud memberi ajakan tentang ajaran menjadi orang benar di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita tahu bahwa memang setiap manusia pasti menginginkan bagaimana hidupnya menjadi orang benar. Tidak ada di antara kita yang menginginkan hidupnya jatuh ke dalam kesalahan. Walaupun hal itu terkadang sulit kita bendung salah, berbuat salah, melakukan kesalahan saudara-saudara. Namun anggap prinsipnya manusia selalu mencita-citakan, menginginkan hidupnya di dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud menyadari bahwa memang manusia terbentuk atas dasar beberapa sumber. Apakah itu? Sumber pertama, dia adalah manusia. Sifat keturunan seorang bapa turun kepada anaknya. Namun ada sumber yang kedua saudara-saudara, karakter sifat manusia terbentuk sekian persen karena keberadaan tempat di mana dia hidup, bertumbuh. Itu makanya saudara-saudara, orang-orang yang hidup di daerah perkampungan, hidupnya pribadinya akan terbentuk menjadi pribadi yang tangguh, kuat. Kenapa? Karena hidup di desa, biar bagaimanapun dia harus bekerja keras, dia harus berjalan kaki, dia harus mencangkul, dan beberapa kehidupan yang lain yang bisa membentuk karakter pribadinya. Lain ketika dia adalah pribadi yang lahir di kota, saudara-saudara. Di kota ada begitu banyak kemudahan-kemudahan. Di kota ada begitu banyak cara hidup yang memudahkan dia. Di kota banyak lagi saudara-saudara, sehingga keadaan ini otomatis membentuk pribadi seseorang itu untuk maunya hidup serba mudah. Akibatnya ketika cobaan, ketika suatu permasalahan dihadapi, karakter yang dibentuk karena kemudahan-kemudahan tadi bisa mempengaruhi bagaimana dia menyelesaikan, menghadapi ketika permasalahan itu muncul dalam dirinya. Itu saudara-saudara. Oleh non, kita dari kotaon yang disebut dengan anak Medan, anggede luar biasa saudara-saudara, tetapi pribadi anak-anak kita sekarang yang sungguh labil, cepat berubah-ubah, membuat kita orang tua terkadang bisa menangis, bisa bergumul atau macam-macam saudara-saudara. Sekarang coba kita uraikan, kita lihat dulu ayat ini, baca dulu Inang ayat 12.
berdiri. Ayo Inang, ayat 12. Bisa kau sorot dia, Amang, ayo. Ayat 12 kau tempat kita. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Kalau Inang mengatakan marilah, berarti ajakan kepada seseorang itu. Kalau saya katakan marilah, berarti himbauan, panggilan. Namun yang saudara-saudara, kalau dikatakan marilah, bisa tidak, bisa ya, bukan kewajiban. Marilah, ajakan kepada orang yang mau mendengarkan. Disebutkan di sini ayat 12, marilah anak-anak. Anak-anak dalam hal ini bisa saja secara usia, ya mungkin masih balita. Sebutan anak-anak. Orang-orang yang diharapkan mau mendengar. Kalau dikatakan anak-anak, ya orang yang dianggap selalu ya beserta dalam kehidupannya. Kalau dikatakan anak-anak, orang yang diharapkan mau menerima pengajaran. Sebutan anak-anak yang dikatakan Daud adalah kepada orang-orang yang dia harapkan mau menerima ajakannya. Saya sebagai pendeta, bisakah saya katakan kepada si Manjuntak ini, Bapak, tapi secara imam bisa saya sebutkan, kamu anak Tuhan, saudara-saudara. Kalau saya katakan kepada yang di depan ini, para ibu-ibu, ibu-ibu anak-anak Tuhan, dengar ajakan, himbauan. Ketika kamu dengar, engkau mendapatkan berkatnya. Ketika kamu tidak mau mendengarkan, engkau tidak mendapatkan ya berkatnya juga. Tapi lebih besar ketika kau terima berkat. Kalau istilah agama lain, pahalanya, gunanya dalam hidupmu akan sungguh luar biasa. Apakah pengajaran yang mau disampaikan oleh David? Takut akan Tuhan. Biar mernida Jehovah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara dengan kata takut ada dua. Satu, gentar. Seseorang yang takut bisa disebutkan dia gentar. Kenapa dia gentar? Karena dia mengenal pribadinya, mengenal dirinya, bahwa memang dia sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain. Ketakutan itu muncul ketika seseorang takut di rumah. Kenapa saudara-saudara? Karena dia membayangkan ada kekuatan yang lain di rumah itu, sehingga dia tidak mampu berbuat apa-apa karena kekuatan yang di rumah itu jauh lebih besar dari dirinya. Ini sehingga timbullah kegentaran. Ketika dikatakan takut akan Tuhan berarti gentar keberadaan kita yang kita sadari tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Bahasa Batak dikatakan bahwa orbuk dohita diadopan di Tuhan. Bayangkan kalau dikatakan debu, bahasa Batak dikatakan orbuk
adalah satu zat yang begitu kecil, yang kapan saja bisa diterbangkan angin. Bayangkan dirimu adalah debu di hadapan Tuhan. Karena memang hidup kita, tubuh kita diciptakan dari debu, dari tanah. Yang berarti kita tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Kita begitu kecil di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Sehingga ketika ada orang sombong, menilai hidupnya besar, menilai ya keberadaannya sungguh besar, dia sudah tidak lagi takut kepada Tuhan, berarti tidak menyadari dirinya yang terbuat dari debu, saudara-saudara. Yang kedua, kalau dikatakan takut akan Tuhan berarti hormat, taat, tunduk. Seorang anak yang takut kepada bapak dan ibunya, ketika dia taat melakukan apa yang disuruhkan oleh orang tuanya. Mulwadong danak dan mabiar be apa yang dikatakan bapak dan mamanya, berarti dia tidak menghormati, berarti dia tidak mentaati. Bukti ketakutan dia, penghormatan dia kepada orang tuanya, taat melakukan apa yang dikatakan. Bagaimanakah manusia taat, takut kepada Tuhan ketika dia menghormati, mentaati apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupannya? Itulah dua pengertian takut, sebagaimana dikatakan oleh Raja Daud dalam teks khotbah kita. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa memang seseorang itu harus menyadari bahwa dalam dirinya semuanya adalah merupakan karya Tuhan. Dan ngulut tahun saluhutna na tinopan itu hatadwi. Itu makanya karena menyadari bahwa hidup kita adalah merupakan karya Tuhan, maka manusia harus sembah, hormat, taat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita meletakkan rasa gentar dan rasa hormat itu dalam diri kita ketika kita melakukan kebenaran sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan menjadi keutamaan dalam kehidupan kita. Itu buktinya. Coba baca dulu Inang Yohanes 8 ayat 31. Kita mau lihat bagaimanakah seseorang itu takut kepada Tuhan dengan melaksanakan firman-Nya. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan akan memerdekakan kamu. Akan memerdekakan kamu. Kenapa? Makanya buka tadi kurang jelas tadi apanya. Suaranya kurang jelas karena pakai masker itu. Mau kita lihat Inang bahwa seseorang itu menjadi sumber kebenaran dan melakukan kebenaran ketika dia tetap dalam
firman Tuhan. Manusia yang takut kepada Tuhan, bila mana dia senantiasa berada melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudara. Namun di samping itu ada 5, kalau kita mau lihat bagaimanakah seseorang yang takut kepada Tuhan. Coba kita dengarkan dulu. Pada 1 ayat 7, Amsal 1 ayat 7, apa dikatakan di sana? Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Coba dulu Inang, kalian 3 buka masker dulu karena ini sekarang kan langsung ke Facebook supaya dilihat. Ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ketakutan kita kepada Tuhan membuat kita memiliki ilmu pengetahuan. Bayangkan saudara-saudara, orang yang selalu berada melakukan firman Tuhan, ketika dia gentar taat, dia akan memiliki segudang ilmu pengetahuan dalam kehidupannya. Perhatikan saudara-saudara, orang-orang yang takut kepada Tuhan, ketika dia menggumuli apapun dalam hidupnya menjadi sumber ilmu pengetahuan, rajin membaca, rajin ke sekolah, rajin kuliah, membuat dia menjadi orang yang memiliki segudang ilmu pengetahuan. Ketaatan itu, ketakutan itu dia aplikasikan dengan belajar. Sekali lagi, coba yang lain, Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan pengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ada berapa anakmu Inang? Muru apa Inang ini? Muru Inang Murusyagian berapa anakmu? 3. Saudara yang menikah, coba perhatikan yang 3 ini. Yang ketiga orang ini, bila mereka taat kepada Inang, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan apa keluh kesahnya, dari yang 3 ini pasti berbeda salah satu. Kenapa? Karena dia taat kepada bapak dan ibunya. Demikian juga orang yang takut kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya, maka dia akan menjadi orang yang berhikmat. Orang yang memiliki begitu banyak cara hidup yang sungguh disenangi oleh Tuhan. Kita baca lagi Amsal 14 ayat 26. Siapa? Amsal 14, Inang? Itu ya? Ya, Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Inang Mursyait, marga apa Amang? Amang marga apa? Enggak jelas. Pangaribuan. Iya. Ada di sini abang itu? Kenapa enggak ada aja tadi? Anak-anaknya yang 3 itu ada di sini? Di sono giling muda tului. Itu. Inang Nyonya si Menjuntak, di sini anak-anakmu semua. Mana amatnya? Ini. Si Noel. Ada lagi. Mau jadi ajak. Ya, saya tanya lagi Inang ini nanti. Inang Mursyait, dikatakan bahwa orang yang takut kepada Tuhan membuat Tuhan menjadi benteng pertahanannya. Berpasrah diri kepada Tuhan. Inilah kehidupan kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, Amsal 14 ayat 27. Siapa?
Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan sumber kehidupan. Mulu babiyar marnida Jehova las jala butongan maibana. Bagaimana dia mengimplementasikan ketakutannya kepada Tuhan? Dia hidup dengan benar. Sumber pendapatannya dengan benar. Pekerjaannya dengan benar. Karena dia takut melakukan yang menyimpang dari hadapan Tuhan untuk sumber kehidupannya ini. Yang terakhir keadilan, Amsal 15 ayat 33. Siapa? Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Takut akan Tuhan menjadi sumber pengajaran. Kalau Anda membaca itu saudara-saudara, ada 5. Ketika orang-orang taat, takut, gentar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, semuanya akan berakhir kepada keberuntungan, sukacita, berkat dalam kehidupan kita. Tapi mau kita lihat dulu saudara-saudara, bagaimanakah dengan takut akan Tuhan membawa manusia kepada 2 hal. Dengan takut kepada Tuhan membawa kita kepada 2 hal. Yang pertama, melihat jauh ke dalam diri kita sendiri. Tetanda dirita. Percuma untuk takut kepada Tuhan, namun saya tidak melihat diri saya, bagaimana kehidupan saya di hadapannya. Melohudok biar mernida Jehovah alai tang ubering diriku di hadapan Tuhan tak sia-sia. Orang-orang yang takut kepada Tuhan membawa dia untuk melihat dirinya siapa di hadapan Tuhan. Ini saudara-saudara. Sehingga dengan demikian dia melihat apa kelemahannya. Dia melihat bagaimana cara hidupnya. Dia melihat apa yang ada dalam pikirannya. Itu saudara-saudara, dengan takut kepada Tuhan membawa kita melihat jauh ke dalam diri kita sendiri. Hidup baik. Setiap orang-orang yang rajin beribadah, tandanya orang yang cinta dan takut kepada Tuhan. Tapi sia-sia ketika kamu katakan rajin beribadah, tetapi tidak ada niatmu melihat dirimu, sehingga tidak ada perubahan apa-apa dalam kehidupan ini. Gak bisa rupa, roh tu gereja, ya biasa, pulang juga biasa. Karena apa saudara-saudara? Karena memang ketika dia berada di gereja ini, dia tidak terbawa untuk melihat dirinya di hadapan Tuhan. Ketika doa pengampunan dosa kita diajak berdiri saudara-saudara. Jong-jong mahita sa luhutna. Tatapoti manusa tatua dopa di debata. Ninna martangi yang mahita. Ketika detik-detik itu kita melihat diri kita 1 minggu ini, apa yang kita lakukan 1 minggu itu, apakah yang kamu laksanakan dalam hidupmu terlebih di hadapan Tuhan. Ini Bapak Ibu saudara-saudara. Yang kedua, dengan takut kepada Tuhan, kita dibawa untuk melihat keluar diri kita, menghayati nilai keimanan dan nilai universal yang ada dalam diri kita terhadap dunia ini.
Artinya engkau melihat dunia ini, kamu diajak melihat apa perkembangan di tengah-tengah dunia ini. Lalu kita melihat bagaimana kita mampu menguasai, bukan dikuasai oleh pertumbuhan perkembangan itu. Ini pada umumnya manusia tidak menguasai, tetapi dikuasai. Ini yang menjadi masalah yang besar, saudara-saudara. Perhatikanlah sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara, betapa tanpa gadget kita ini, handphone kita ini, kita sungguh tidak ada lagi kegiatan lain. Saya yakin ketika nanti pulang dari rumah, dari gereja ini, yang pertama sekali kita buka apa? Handphone kita. 1 jam, 2 jam, sampai makan siang. Lalap terus, saudara-saudara. Kemudian tidak ingat lagi makan siang. Demikian selanjutnya, saudara-saudara. Kita sepertinya telah dikuasai teknologi itu. Orang yang takut kepada Tuhan melihat keluar dari dirinya dan bagaimana dia menghadapi perkembangan yang begitu pesat itu. Itu makanya dikatakan dalam ayat 13. Coba baca Inang. Ayat 13. Khotbah kita. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umat panjang untuk menikmati yang baik? Pasti. Saya tanya dulu kau Inang Mursyid. Mursiagian. Apakah kamu menginginkan, apakah kamu menyukai hidup ini? Pastikan. Siapapun mencintai hidup. Itu makanya ada nyanyian kita, hidup ini adalah kesempatan. Coba kalian nyanyikan dulu. Ayo, Muru apa? Buat dulu. Hidup ini adalah ikut kita bernyanyi ya. Berdiri kalian 3. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah
Ya, rupanya song leader kita yang 3 ini penyanyi juga ya. Luar biasa Pak. Ya. Kita kembali kepada nats khotbah. Ada 3 inang berusiagian. Ada 3 yang mau kita lihat dari ayat 13. Yang pertama, bahwa orang yang menyukai hidup semua molodang lomo berohani jolma mangunu, itu tanda-tanda bahwa dia tidak takut kepada Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan, maka kita harus merawatnya, kita harus memeliharanya. Kecenderungan ketika ada tantangan hidup ditorahan dok aromate mau begitu, bukan hanya ibu-ibu, laki-laki juga, bapak-bapak juga, karena dia menilai bahwa dengan kematian itu selesai masalah. Belum tentu, bahkan bisa semakin luar biasa lagi. Namun marilah kita mencintai hidup, menyukai kehidupan ini, apapun tantangannya saudara-saudara. Karena bukti ketakutan kita kepada Tuhan, kita mencintai kehidupan, merawat kehidupan. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Kita hidup bukan dari diri kita, kita hidup bukan karena kekuatan kita, tetapi si Leo di debatadui. Ketika kami menguburkan orang meninggal di Simalingkar, di tempat yang kena COVID, saya pandang semua ribuan. Waduh, ngirinya. Ada yang dikubur jam 12 malam, ada yang dikubur ya pagi-pagi, ada yang dikubur. Ya, saudara-saudara, saya lihat cara penguburannya luar biasa rumitnya. Kemudian saya melihat rupanya hidup ini hanya sekejap di tengah-tengah dunia ini. Itu makanya saudara-saudara, kita harus menanyakan, apakah kesempatan hidup itu kamu pergunakan untuk melakukan yang terbaik, menjadi berkat dan melayani Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Melayani Tuhan, saudara-saudara, bukan berarti harus menjadi song leader. Melayani Tuhan bukan berarti Anda harus berdiri di sini. Ketika melayani Tuhan, laksanakan firman-Nya, rawat hidupmu, hidup keluargamu, hidup saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingini umur panjang. Itu dikatakan ayat 13. Siapa orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang. Inang muru apa? Inang muru semaraning. Berapa? Berapa usia? 60. 50. Iya. Mau ditambah? Tambah lagi? Mau ditambah lagi 50 itu? Lomoro pero ham ditambah isi 50? Pasti. Itu tanda menyukai hidup. Berapa tahun lagi? Bilang sama Tuhan. Berapa? 1000 tahun lagi. Hah? Aku ingin hidup. 1000 tahun lagi. Itu menyukai hidup. Artinya setiap anak-anak Tuhan menyukai dia hidup lama. Karena itu anugerah Tuhan. Tapi rawatlah hidup. Pakai masker. Makan enak pakai masker. Pakai masker juga. Ya. Tidur juga pakai masker. Oh enggak, artinya jangan overprotective saudara-saudara, itu maksudnya. Mengingani umur yang panjang sudah pasti.
Tapi ingat saudara-saudara, umur kita sesuai yang dikatakan dalam kitab Mazmur 90, 70 tahun sampai 80 tahun. Saya sekarang 51 tahun, Inang 50 tahun, Nyonya Inang mau siagian berapa tahun sekarang? 50 siang, Bang. 50 siang. Tapi seperti masih umur 17 siang. Oh, yang muda. Inang Nyonya Simanjuntak berapa? 50. Wah, masih muda Inang. Ya. Namun, saudara-saudara, mari kita memohon kepada Tuhan supaya ditambahkan lagi umur dalam kehidupan kita. Namun, waktu itu begitu singkat, hanya 70 tahun. 20 tahun naik nama. Habis 20 tahun naik, 10 tahun bonus. Memang ada umur 90. Saudara-saudara, kesempatan yang diberikan Tuhan, mari pergunakan. Kematian itu bisa hadir bukan karena sakit, bukan karena usia yang panjang, bukan karena penyakit COVID, tetapi kematian itu bisa saja muncul walaupun kita sehat, namun jadilah hidup kita itu menjadi berkat, kesempatan sebagaimana kita nyanyikan tadi. Yang ketiga, ayat 13, menikmati hidup yang baik. Jangan pernah nikmati hidupmu dengan ketidakbaikan. Nikmati hidupmu dengan baik artinya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah batasan kebaikan itu. Adakah kehidupan di luar ketidakbaikan? Banyak. Hati-hati saudara-saudara, di sekitar kita ada kehidupan-kehidupan yang sungguh di luar dari kebenaran dan kebaikan yang dari Tuhan. Apakah dia hidup juga menikmati hidup yang baik ketika melaksanakan hidup itu sesuai dengan firman Tuhan. Namun bagaimanakah caranya? Melalui 3 yang disebutkan dalam ayat 13 ini, kita lihat satu-satu. Pertama, menjaga panca indera kita. Baca dulu Inang, ayat berapa itu? Menjaga panca indera kita, ayat 14. Siapa? Ya, Nyonya Simanjuntak. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Bisakah Inang Muru Sibarani berapa sentimeter antara lidah dengan bibir? Ada berapa jaraknya? Enggak ada. Antara lidah dengan bibir ini 1 senti. Hah? Ada? Udah pula patu dua di lagi. Berapa? Sepertinya tidak ada jaraknya. Melekat. Coba dulu, Inang. Coba dulu ukur. Jangan keluar. Gak ada jaraknya ya. Kecuali si gancang lidah, lain hal saudara-saudara ya. Dikatakan supaya kita memiliki 3 yang disebutkan dalam ayat 13 tadi, menyukai hidup, umur yang panjang, hidup dengan baik, ada beberapa hal. Yang pertama, menjaga panca indera kita, yaitu jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Memang lidah tak bertulang. Ente ojo tarigo tulile memang lidah tak bertulang. Di mo to amang gue. Ente ojo langsung amang bisa jam biki. Memang lidah tak bertulang. Memang lidah tak bertulang.
tak terbatas di hati. Nah selanjutnya, sinura menurut natin. Menjaga lidah. Coba dulu kita perhatikan saudara-saudara, ciri-ciri lidah kita. Yang pertama, lidah ini selalu di tempat yang basah. Betul? Lidah kita selalu terlindung dari luar. Betul? Jangan dong setabi sialap ikaw dicoba di luar, kecuali yang dipakai luar. Lidah kita ini selalu terlindung dan luar biasa tempatnya aman. Dan ingat saudara-saudara, lidah adalah gerbang rasa bagi tubuh kita. Mula mangalak si panganok kita, biar kita tahu apakah asin atau pedas dari lidah. Apakah hanya di bibir? Di bibir tidak. Harus sampai ke lidah kita. Berarti lidah itu adalah merupakan gerbang untuk rasa bagi tubuh kita. Rasa enak, rasa pahit, rasa tidak enak saudara-saudara. Lidah kita ini luar biasa. Itu makanya Tuhan menempatkan lidah ini di tempat yang tersembunyi, di tempat yang paling aman, karena memang fungsi lidah ini sungguh luar biasa. Akan tetapi, walaupun lidah itu sungguh berfungsi benar, lidah tidak bergerak tanpa digerakkan pikiran dan hati. Yang menggerakkan lidah kita ini adalah pikiran kita dan hati kita. Dengan demikian saudara-saudara, apa yang dieja lidah kita adalah buah pikiran dan buah hati manusia. Berarti yang mengembalakan lidah ini adalah hati dan pikiran kita saudara-saudara. Itu makanya orang yang sering berbohong, ketika dia lebih banyak berbohong, menipu, sering dikatakan, apa itu saudara-saudara? Si gajang dila. Lidahnya panjang katanya saudara-saudara. Bahkan ada lagi bahasa Batak dikatakan, karena cenderung orang bahwa sumbernya adalah lidah, dikatakan jolo ni dila bibir rasa nidok hata ninna. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, yang mau dikatakan dalam firman Tuhan, bila engkau memiliki hidup yang panjang, menyukai hidup yang baik, bila engkau menyukai hidup yang baik dan umur yang panjang, jagalah lidahmu dan bibirmu. Kenapa demikian saudara-saudara? Menjaga supaya dia jangan sampai menguasai hidupmu, tetapi lidahmu harus engkau kuasai supaya dengan apapun yang dia katakan jangan sampai melukai perasaan, menyakiti orang lain, atau mungkin membuat orang lain sengsara. Pergunakanlah lidah dan bibirmu ini menjadi sumber kata-kata berkat, menghibur orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita mau menyukai hidup, bila kita mau umur panjang, bila kita mau hidup yang baik, yang kedua yang dikatakan apa saudara-saudara? Ayat 15, jauhilah yang jahat, lakukanlah
yang baik. Tidak perlu saya terangkan apa yang jahat. Yang jelas setiap perbuatan-perbuatan yang jahat adalah merupakan penyimpangan dari kehendak Tuhan. Orang-orang yang melakukan atau bertindak jahat adalah tanda bahwa dia tidak taat, tidak takut kepada Tuhan. Namun, ketika dia melakukan kebaikan, itulah buktinya bahwa hidupmu itu adalah hidup yang takut kepada Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berbuat baik, menjauhi kejahatan apapun dalam kehidupan kita. Kalau engkau menginginkan umur yang panjang, bila kau menginginkan hidup, jauhilah kejahatan sekecil apapun dalam kehidupan ini. Baik dengan kata-katamu, baik dengan perbuatanmu, baik dengan aksimu dimanapun. Mulai saat ini kamu harus berjanji menjadi orang-orang anti kejahatan, namun pro kepada kebaikan dan mencari perdamaian. Yang terakhir, tentu setiap yang kita lakukan itu ada yang kita harapkan. Ketika kita menjaga lidah, ketika kita menjaga bibir, ketika anti kejahatan, ada berkatnya, pahalanya. Apakah itu? Perhatikan ayat 16, 17, 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dida Tuhan tatok tonggolutta. Bagaimanakah orang-orang yang diperhatikan Tuhan? Saudara-saudara, hidupnya pasti berbahagia. Kalau Tuhan melihat kita senantiasa, berarti Dia memperhatikan hidup kita, berarti sejahteralah kita. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, jadilah orang benar dengan melakukan kehendak Tuhan. Dan ingatlah janji Tuhan kepada kita. Dia akan selalu memperhatikan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami adalah orang-orang yang menyukai hidup sebagaimana Engkau anugerahkan umur yang panjang dan hidup yang terbaik. Namun ada dua hal yang Tuhan katakan Tuhan harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Menjaga lidah dan bibir. Sehingga kata-kata kami, kata-kata yang memberikan sukacita, memberikan penghiburan, motivasi kepada sesama kami yang lain. Kemudian hidup kami sungguh anti kepada kejahatan sekecil apapun, namun cinta kepada kebaikan dan kedamaian. Sehingga matamu Tuhan, perhatianmu Tuhan tertuju kepada kami. Sejahteralah orang-orang yang selalu diperhatikan oleh Engkau. Kami ingat seperti itu Tuhan. Engkau selalu memperhatikan kami, melihat kami. Dengan demikian kami menjadi orang-orang benar, orang-orang yang takut kepadamu. Allah Bapa yang baik, kami telah mendengarkan warta jemaat-Mu. Ada begitu banyak jemaat-Mu yang telah Engkau pulihkan dari penyakit.
bahkan dari pandemi COVID-19. Semuanya itu adalah berkat-Mu Tuhan. Hiburkan mereka ke depan dan mampukan seluruh jemaat-Mu supaya kuat, sehat. Tidak satu pun yang jatuh karena tertular pandemi COVID-19. Kami juga mendengarkan ada jemaat-Mu yang pindah ke gereja lain. Berkati juga mereka. Ada begitu banyak lagi jemaat-Mu yang mengenal berkat-Mu. Semakin Engkau menambah-nambahkan dalam kehidupannya. Berkati kami. Seluruh jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah karena harus ibadah live streaming. Bapa di surga berkati mereka, tidak kekurangan apapun, dan juga anak-anaknya. Ketika ada jemaat-Mu yang sakit saat ini, biarlah Engkau menjamah sehingga penyakit sembuh, mereka sehat. Dan pada hari yang akan datang kami bisa berkumpul kembali. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi sampai mengumpulkan persembahan kita. Kita datang mohon pertolongan, walau musuh kejam tetap menjauh, di tangannya keamanan tentram. Walau musuh kejam tetap menjauh, di tangannya keamanan tentram. Gunung batu melintang sempurna, jiwamu yang sesat hanya sahabatan, segera kau memuji namanya. Jiwamu yang sesat hanya sahabatan, segera kau memuji namanya. Kita datang memohon pertolongan, walau musuh kejam tetap menjauh, di tangannya keamanan tentram. Walau musuh kejam tetap menjauh, di tangannya keamanan tentram. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya kepada kita minggu ini, yang mengajari supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah. Jika kita hidup di dalam kebenaran Allah, maka Allah akan selalu mendengarkan permohonan dan doa kita, dan Tuhan akan menghindarkan kita dari jalan yang sesat. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu, sehingga kami tetap berperilaku sesuai dengan firman-Mu, dan kami dapat menguasai diri kami untuk tidak melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Hindarilah segala pekerjaan yang jahat, tetapi lakukanlah segala pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kamu pasti menemukan jalan yang terbaik dalam hidupmu. So
Aku sampai marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom, Tuhan memberkati.